Sistem perbankan tradisional Indonesia sedang menghadapi krisis eksistensial, dan korban utamanya adalah 64 juta UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi negara ini. Data mengejutkan menunjukkan bahwa lebih dari 70% penduduk dewasa di Indonesia masih unbanked atau underbanked, tidak tersentuh akses kredit formal. Mereka ditolak bukan karena miskin, tapi karena invisible di mata SLIK OJK. Tanpa riwayat kredit, bank menutup pintu rapat-rapat bagi mereka. Ini adalah kematian skor kredit kuno. Metode FICO tahun 1950-an tidak lagi relevan untuk ekonomi digital Asia Tenggara yang bergerak sangat cepat. Tapi sebuah revolusi sedang terjadi di balik layar. Algoritma AI kini menilai kelayakan pinjaman dari cara Anda mengetik dan belanja online. Kita bicara tentang alternative lending, bukan sekedar pinjol, tapi infrastruktur data baru yang memproses ribuan variabel dalam hitungan detik. Bayangkan, pedagang bakso bisa dapat modal kerja 50 juta rupiah hanya dalam 10 menit, tanpa agunan, hanya bermodal jejak digital GrabFood. Hari ini, kita akan bedah total bagaimana AI menggantikan analis kredit manusia, dan apa artinya bagi masa depan dompet Anda. Apakah ini solusi inklusi keuangan atau jebakan utang algoritma? Kita akan lihat data real dari OJK dan pemain fintech raksasa. Pasar fintech lending Indonesia diproyeksikan tumbuh hingga 300 triliun rupiah. Anda harus paham permainannya sebelum terjun ke dalamnya. Bersiaplah. Karena dalam 9 menit ke depan, pandangan Anda tentang pinjaman, bunga, dan risiko akan berubah selamanya. Ayo mulai. Selamat datang di era baru keuangan digital. Ini adalah kematian skor kredit dan kebangkitan kecerdasan buatan dalam perbankan. Masuk ke bab 1, kegagalan sistem lama. Bank konvensional mengandalkan 5C of credit, tapi metode ini bias terhadap aset fisik. Tanpa sertifikat tanah atau BPKB, UMKM dianggap resiko tinggi. Bank Sentral mencatat gap kredit UMKM mencapai 1.000 triliun rupiah per tahun. Proses manual memakan waktu 2 minggu. Dalam ekonomi gig, menunggu 2 minggu artinya kehilangan momentum bisnis dan keuntungan operasional. Disinilah fintech lending masuk. Mereka tidak melihat masa lalu Anda di SLIK OJK. Mereka melihat aktivitas real-time Anda sekarang. Data OJK terbaru menunjukkan penyaluran pinjaman fintech menembus rekor tertinggi, didominasi sektor produktif di luar Pulau Jawa. Pemain seperti Amarta atau Investri tidak minta agunan tanah. Mereka menggunakan psikometrik dan data sosial lingkungan peminjam. Ini membawa kita ke bab 2, data alternatif. Apa itu? Ini adalah jejak digital yang Anda tinggalkan setiap detik. Operator seluler tahu seberapa rutin Anda isi pulsa. E-commerce tahu seberapa loyal pelanggan Anda. Ini adalah emas baru. Studi menunjukkan korelasi kuat antara pembayaran tagihan listrik tepat waktu dengan kedisiplinan membayar cicilan kredit usaha. Bahkan metadata foto smartphone Anda bisa digunakan. Lokasi geotagging membuktikan toko Anda benar-benar ada dan beroperasi. Perusahaan seperti Kredivo menggunakan ribuan titik data ini untuk membangun profil resiko dalam hitungan detik, bukan hari. Hasilnya, kelompok kredit invisible tiba-tiba menjadi credit worthy. Inilah demokratisasi modal yang sesungguhnya. Bab 3. Mesin kecerdasan buatan. Bagaimana AI memproses ini? Menggunakan machine learning, bukan regresi linear sederhana. Model tradisional statis. Model AI dinamis, belajar dari setiap gagal bayar baru untuk memperbaiki prediksi masa depan. AI bisa mendeteksi pola penipuan yang tidak terlihat manusia. Misalnya, 50 aplikasi kredit diajukan dari satu alamat IP yang sama. Di Indonesia, platform P2P lending legal wajib menggunakan pusat data fintech untuk mencegah loan stacking atau gali lubang tutup lubang. Algoritma ini juga memungkinkan microlending, pinjaman sekecil Rp500.000 yang tidak menguntungkan bagi bank konvensional. Efisiensi operasional AI menekan biaya overhead, memungkinkan bunga yang kompetitif meskipun resikonya lebih tinggi dari korporasi. Namun, bab 4, resiko dan sisi gelap. Tidak semua indah. Algoritma bisa bias dan predator jika tidak diawasi. Pinjol ilegal memanfaatkan kemudahan ini untuk menjerat korban. Mereka tidak pakai AI canggih, mereka pakai teror data kontak. OJK telah memblokir ribuan aplikasi ilegal, tapi mereka terus muncul. Literasi digital masyarakat kita masih tertinggal jauh. Selain itu, AI black box menjadi masalah. Mengapa pinjaman ditolak? Kadang pengembang algoritma pun sulit menjelaskannya secara rinci. Privasi data adalah harga yang harus dibayar. Untuk dapat akses kredit, Anda menyerahkan seluruh sejarah digital hidup Anda. Bab 5. Studi kasus lapangan.
Mari lihat warung pintar dan ekosistem digital yang memberdayakan warung kelontong. Keamanan siber menjadi prioritas mutlak. Kebocoran data nasabah fintech adalah mimpi buruk yang harus dicegah dengan biaya berapapun. Bab 8. Apa yang harus Anda lakukan? Jika Anda UMKM, mulailah digitalisasi sekarang juga. Jangan pakai tunai. Gunakan QRIs untuk setiap transaksi. Catat penjualan di aplikasi POS. Ini adalah resume bisnis Anda untuk AI. Semakin rapi data digital Anda, semakin murah bunga yang Anda dapatkan. Algoritma menyukai keteraturan dan transparansi. Untuk konsumen, hati-hati dengan jejak digital. Jangan klik link sembarangan. Bayar tagihan tepat waktu. Jaga skor perilaku Anda. Ingat, di era AI, reputasi Anda adalah mata uang. Sekali rusak, algoritma tidak akan mudah memaafkan atau melupakan. Kita sedang menuju masyarakat cashless dan contactless. Kesiapan Anda beradaptasi menentukan apakah Anda akan makmur atau tertinggal. Perbankan bukan lagi tempat Anda pergi, tapi sesuatu yang Anda lakukan. Dan AI adalah manajer bank baru Anda. Jangan takut pada teknologi ini, tapi hormatilah kekuatannya. Pahami aturan mainnya agar Anda bisa memanfaatkannya. Inovasi kredit skor AI hanyalah awal. Blockchain dan DeFi akan menjadi gelombang berikutnya yang lebih disruptif. Tapi itu topik untuk video lain. Fokus sekarang, bersihkan data Anda, optimalkan digital footprint, dan hindari pinjol ilegal. Revolusi ini nyata. Di Indonesia, di Asia Tenggara, kredit tidak lagi eksklusif untuk orang kaya. Ini untuk semua. Mari kita bedah teknis machine learning lebih dalam. Algoritma random forest sering digunakan untuk klasifikasi peminjam. Berbeda dengan kredit analis yang lelah, model ini bisa memproses 10.000 aplikasi serentak tanpa penurunan akurasi. Variabel input bisa sangat aneh. Model handphone, resolusi layar, bahkan kecepatan baterai habis bisa jadi sinyal resiko. Orang yang merawat baterai HP-nya cenderung lebih disiplin merawat keuangannya. Korelasi psikologis ini nyata dalam big data. Tentu saja, OJK membatasi penggunaan data pribadi yang terlalu intrusif. Kontak telepon dan galeri foto dilarang diakses. Fintech legal hanya boleh akses camilan, kamera, mikrofon, location. Sisanya adalah pelanggaran privasi berat. Kita masuk ke paruh kedua dekade ini. Integrasi API Open Banking akan membuat data mengalir bebas antar platform. Artinya, saldo GoPay Anda, riwayat Tokopedia, dan rekening BCA akan membentuk satu skor kredit holistik super akurat. Ini akan mematikan bisnis joki pinjol atau manipulasi data, karena verifikasi silang terjadi otomatis dan instan. Tantangan infrastruktur internet di daerah pelosok masih ada. AI butuh koneksi, tanpa sinyal tidak ada scoring. Pemerintah sedang mengebut proyek palaparing dan satelit untuk menutup blind spot ini. Inklusi digital syarat inklusi keuangan. Bagaimana dengan bunga? Semakin akurat AI, semakin rendah risiko. Seharusnya bunga semakin murah bagi peminjam yang baik. Sistem risk-based pricing akan menjadi standar. Bunga Anda dan teman Anda bisa beda, tergantung skor AI masing-masing. Ini adil. Mengapa nasabah baik harus mensubsidi nasabah macet dengan bunga flat yang tinggi? AI menghapus subsidi silang ini. Tapi ingat, algoritma tidak punya empati. Jika Anda sakit dan telat bayar, AI tetap akan menurunkan skor Anda. Disinilah peran sentuhan manusia tetap dibutuhkan untuk kasus-kasus khusus restrukturisasi kredit. Hybrid model, AI untuk efisiensi massal, manusia untuk penanganan pengecualian. Ini masa depan ideal perbankan. Kita lihat juga dampak ke sektor properti. KPR untuk pekerja informal dan freelancer kini mulai terbuka berkat scoring alternatif. Dulu freelancer dianggap pengangguran oleh bank. Sekarang, mutasi rekening dan rating project bisa jadi bukti penghasilan. Ini membuka pasar perumahan bagi jutaan milenial yang bekerja di sektor kreatif dan gig ekonomi. Lagi-lagi, data adalah kuncinya. Jangan sembunyikan penghasilan Anda di bawah kasur. Masukkan ke sistem perbankan. Cash flow is king, tapi data is queen. Keduanya harus bersanding agar kerajaan bisnis Anda bisa ekspansi. OJK juga mendorong BPR, Bank Perkreditan Rakyat, untuk kolaborasi dengan fintech. BPR punya kedekatan, fintech punya teknologi. Sinergi ini penting agar bank-bank kecil di daerah tidak mati tergilas zaman. Mereka jadi perpanjangan tangan AI. Kompetisi semakin ketat. Bank asing digital masuk agresif ke Indonesia. KakaoBank, WeBank melihat potensi pasar kita. Ini memaksa bank lokal berinovasi atau mati. Pemenangnya tentu saja konsumen yang dapat layanan lebih baik dan cepat. Namun, waspada, predatory inclusion. Memberi kredit pada orang yang tidak mampu bayar hanya demi data pertumbuhan.
Etika AI harus ditegakkan. Algoritma harus diaudit secara berkala untuk memastikan tidak ada bias diskriminatif. Kita sebagai masyarakat sipil harus mengawasi, laporkan praktek penagihan tidak etis, gunakan hak konsumen Anda. Pendidikan literasi keuangan harus masuk kurikulum sekolah. Anak muda harus paham bunga majemuk sebelum punya KTP. Tanpa literasi, kemudahan akses kredit AI adalah pedang bermata dua yang bisa mengiris leher ekonomi generasi muda. Statistik menunjukkan kenaikan kredit macet pinjol di usia 19-34 tahun. Ini alarm bahaya yang nyata. Jangan sampai bonus demografi Indonesia berubah menjadi bencana demografi karena jeratan utang konsumtif. Gunakan pinjaman untuk aset produktif, modal usaha, alat kerja, pendidikan. Itu utang baik. Hindari utang untuk liburan, fashion, atau gengsi. Itu utang jahat yang akan dimakan bunga berbunga. AI tidak peduli tujuan Anda, tapi masa depan Anda peduli. Jadilah majikan atas algoritma, bukan budaknya. Menuju menit-menit akhir. Ringkasan besar. Skor kredit mati diganti profil risiko digital dinamis. Data alternatif seperti telco dan e-commerce adalah kunci akses modal bagi UMKM. AI meningkatkan kecepatan dan akurasi, tapi membawa risiko privasi dan bias algoritma. Regulasi OJK semakin ketat melindungi konsumen, tapi literasi pribadi adalah pertahanan terbaik. Masa depan adalah integrasi total, embedded finance di semua aplikasi, pinjaman semudah kirim chat. Indonesia berpotensi jadi raksasa ekonomi digital jika transformasi ini dikelola dengan benar. Apakah Anda siap? Atau Anda masih menunggu antrian di bank konvensional dengan tumpukan kertas? Pilihan di tangan Anda. Teknologi sudah ada di sini. Peluang sudah terbuka lebar. Jika Anda pelaku bisnis, pelajari cara kerja sistem ini. Optimalkan pencatatan digital Anda mulai hari ini. Jika Anda investor, lirik sektor fintech lending. Return menarik, tapi pahami risiko gagal bayarnya. Jika Anda mahasiswa, pelajari data science. Ini skill paling dicari di industri keuangan masa depan. Ekosistem ini butuh talenta. Jangan cuma jadi pengguna, jadilah pemain dan pembuat perubahan. Oke, itu dia deep dive kita. Saya ingin tahu pendapat Anda. Apakah Anda percaya skor AI ini adil? Tulis di kolom komentar, tim AI atau tim manual. Ceritakan pengalaman Anda ditolak atau diterima pinjol. Pengalaman nyata Anda adalah data terbaik bagi komunitas kita. Mari berdiskusi cerdas di bawah. Jika video ini membuka mata Anda, hancurkan tombol like itu, agar algoritma YouTube menyebarkan ilmu ini ke lebih banyak UMKM. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman bisnis Anda yang sedang butuh modal. Satu share dari Anda bisa menyelamatkan teman Anda dari jeratan pinjol ilegal. Dan tentu saja, subscribe. Kita bahas masa depan uang, investasi, dan teknologi setiap minggu. Minggu depan, kita akan bahas Bitcoin versus rupiah digital. Mana yang akan bertahan? Anda tidak mau ketinggalan. Cek deskripsi untuk link download e-book panduan Fintech Lending Aman OJK yang sudah saya kurasi. Ingat, uang adalah alat, teknologi adalah kendaraan, Anda adalah supirnya. Jangan sampai salah arah. Saya Cuan Data Nusantara. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Cerdas finansial, salam cuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap produktif. Bye.